Nggak ngaku wibu, tapi nonton Naruto tiap minggu. Iki kisahku, perjuangan sejati. Saka cilik wis kenal ninja, nonton sampai subuh ora krasa wayahe tiba. Ngimpi dadi Hokage nanging urip panggel, tapi semangatku ora iso dibandel. Ngopi karo headset ngetik story, nulis fanfic nganti lali bengi. Konco padang guyu ibu ngelantur, tapi saiki aku kerja duitku makmur. Abis kejadian-kejadian kemarin yang bikin satu sekolah heboh, bisnis joki gelut ala Lin Jichin langsung naik level. Serius, meledak parah. Gara-gara nama dia udah viral dari Faik sebelumnya, sekarang tiap hari ada aja lebih dari 10 orang yang ngantri minta dibelain. Cuma dalam setengah bulan, Lin Jichin bareng King Han udah ngerjain lebih dari 200 job. Hasilnya, 3.000 kredit sekolah masuk kantong. Gila sih, ini bukan side hustle lagi. Ini udah jadi pabrik cuan berjalan. Tapi ya kayak biasa, satu sekolah langsung kebelah dua. Sebagian murid anggap Lin Jichin itu pahlawan. Katanya dia bersihin budaya bully yang udah lama bikin orang sengsara. Bahkan ada yang sampai sujud hampir nangis-nangis bilang makasih karena udah dibelain. Di sisi lain, ada juga yang nyinyir. Paling juga cuma pedagang kredit. Dia mah cari untung doang. Lin Jichin cuek bebek. Mau dibilang pahlawan kek, tukang dagang kek, dia nggak peduli. Selama kredit ngalir deras, omongan orang cuma angin lewat. Suatu hari di kelas, King Han kaget setengah mati waktu lihat Lu Yongjian masuk dengan muka lebam. Bengkak, kayak abis nabrak tembok 3 kali. Miwei yang duduk di situ langsung jelasin, dia sok-sokan buka jasa joki juga. Terus digebukin sama murid senior. Lu Yongjian ngepalkan tangan, uratnya kelihatan jelas. Gue bakal balas. Tunggu aja, begitu gue lebih kuat, mereka bakal bayar. Emosinya kebakar, tapi Miwei cuma ngelus dada. Lu pikir bakat lu lebih tinggi dari mereka? Jangan halu dulu. Kata-kata itu kayak air dingin disiram ke kepala. Lu Yongjian langsung diem. Tatapannya turun. Semangatnya kayak ditiup angin. Miwei lalu ngolesin salep 88 ke wajahnya. Udah, fokus sembuh dulu. Kompetisi mahasiswa baru sebentar lagi. Perih tahu? Gerutunya tapi nggak nolak. Hari kompetisi mahasiswa baru akhirnya datang. Stadion penuh sesak, penonton tumpah ruah, aura panas, sorak-sorai, tegangnya dapat banget. Lin Jichin dan King Han, mereka jalan di babak awal kayak lagi pemanasan doang. Lawan-lawan rontok tanpa drama, satu persatu tumbang, dan dua-duanya lolos sampai top 8 tanpa kesulitan berarti. Di tribun kehormatan, para dekan ikut menonton, termasuk Ma Jenny dan Ma Dongji. Dekan teknik mesin sampai komentar, perkembangan King Han ini nggak masuk akal, cepet banget. Sementara di arena, Lin Jichin cuma berdiri santai, senyum tipis. Di matanya, ini bukan soal reputasi, ini soal naik level. Dan kompetisi ini baru dimulai. Ma Jenny cuma bisa geleng-geleng kepala. Perkembangan King Han gila banget, kayak cheat GTA, katanya. Tapi sayang banget, sekarang dia harus lawan anak gua sendiri, Miwei. Kayaknya dia bakal mentok di sini, nggak bakal tembus semifinal. Turun ke arena, match antara King Han dan Miwei langsung dimulai. Begitu bel berbunyi, dua-duanya auto transform. Miwei langsung munculin telinga kucing dan cakar tajam, imut tapi siap ngoyak pantat. Aura liarnya bikin penonton merinding, sementara King Han berdiri tenang. Tubuhnya diselimuti aura biru pekat yang kelihatan berat dan dalam. Bukan aura main-main. Miwei nggak pakai basa-basi, dia langsung ngebut ke depan. Kecepatannya kayak kilat. Harusnya sih orang normal bakal panik. Tapi King Han, dia cuma angkat tangan. Satu gerakan doang, dan boom. Kemampuan kontrol ki dan darahnya langsung aktif. Miwei yang lagi ngegas tiba-tiba nge-freeze di tengah lari. Badannya gemetar nggak jelas. Dia ngerasa energi di dalam tubuhnya kayak diacak-acak paksa dari luar. Jantungnya berdebar kacau. Darahnya kayak bukan miliknya lagi. Miwei mendongak, matanya penuh panik. Apa yang terjadi? King Han gak kasih waktu buat mikir. Satu tendangan tinggi langsung mendarat telak di samping tubuh Miwei. Duar! Miwei mental jauh sampai ujung arena dan jatuh gak bangun lagi. Dekan Ma Jenny langsung berdiri kaget. Miwei! Teriaknya. Suaranya pecah antara marah dan gak percaya. Liu Chuanwu cuma bisa melongo. Gimana bisa dua anak dari latar belakang biasa kayak gitu punya bakat segila ini? Di arena, King Han sendiri kelihatan bengong beberapa detik. Dia nggak nyangka bisa ngalahin Miwei yang selama ini dianggap monster semudah itu.
10 menit kemudian, semifinal dimulai. Match pertama, Lin Jichin versus King Han. Mereka berdiri saling hadap. King Han senyum tipis. Ini pertama kalinya kita beneran tanding ya? Lin Jichin angguk santai. Iya, kuharap kamu jangan nangis jika kalah. Bel kemudian berbunyi. King Han langsung buka dengan tendangan cepat. Lin Jichin nahan serangan dengan gampang banget. Salah, katanya dengan kalem. Harusnya kamu pakai pukulan dulu buat buka celah. King Han langsung ganti strategi. Dia lempar pukulan, namun dihindari lagi. Sudutnya terlalu terbuka. Kalau lawan serius, kamu udah kena counter. Penonton mulai sadar, ini bukan duel sengit. Ini kayak sesi latihan pribadi di depan publik. King Han terus nyerang. Lin Jichin santai banget. Bertahan satu-satunya cara sambil ngasih koreksi kayak pelatih pribadi. Yang lain cuma bisa iri maksimal. Anjir, enak banget ya punya pacar yang sparringnya serius kayak gitu. Sementara di arena, King Han makin fokus. Dan Lin Jichin terus ngajarin dengan sabar. Bukan cuma semifinal. Ini momen dua orang yang tumbuh bareng. Sekarang saling nguji di level yang lebih tinggi. Dan semua orang cuma bisa nonton sambil mikir. Mereka bukan cuma berbakat, mereka beda level. King Han akhirnya tumbang juga. Napasnya udah ngos-ngosan, badan gemetar, dan dengan berat hati dia ngaku kalah. Arena langsung riuh, dan nama Lin Jichin diumumin sebagai pemenang. Tapi belum selesai, finalnya masih nunggu. Lawan terakhir, Lee Mo-yu. Sebelum mulai, Lee Mo-yu manggil Lin Jichin dulu. Dengan tatapan serius dia bilang mungkin dia nggak sekuat itu. Tapi jangan harap dia bakal tumbang gampang. Dia bakal all out, nggak ada setengah-setengah. Dan boom, tubuh Lee Mo-yu langsung berubah. Ototnya meledak, badannya membesar jadi kayak monster kera raksasa penuh urat dan amarah. Aura intimidasi, gila, tebel banget. Penonton langsung tegang. Tapi Lin Jichin mukanya santai. Tanpa ragu dia langsung maju. Gak muter-muter, gak nunggu. Cuma satu gerakan, satu tendangan. Duar! Suara benturan bikin arena kayak mau runtuh. Semua orang bengong. Mata mereka melotot gak percaya. Lee Mo-yu yang udah berubah jadi monster segede gaban itu langsung mental keluar ring. KO sekali hajar doang. Arena meledak. Lin Jichin resmi jadi juara kompetisi murid baru. Setelah itu, Ma Dongji naik ke panggung. Dengan tenang dia ngumumin kalau acara resmi selesai. 8 besar dapat kredit sekolah. Tapi 5 besar bakal dapat sesuatu yang lebih gila. Undangan ke training camp musim dingin khusus. Dan yang kepilih, Lin Jichin, King Han, Lee Mo-yu, Mi Wei, dan juga Lu Yongjian. Mereka semua kaget. Ma Dongji lanjut jelasin kalau campnya bakal di markas militer Provinsi Nanjing. Sebuah wilayah yang disebut tempat rahasia nomor 36. Tempat sensitif, tempat penting, dan mulainya 10 hari lagi dari sekarang. Dia bilang bahwa dia sendiri yang bakal nganterin mereka. Lin Jichin langsung mikir dalam. Markas militer, situs rahasia 36. Jelas ini bukan sekedar training biasa. Sementara itu di atap gedung tinggi yang ngadep ke kota, ada 2 sosok lagi ngobrol di sana. Si rubah iblis berekor 9 lagi bareng utusan dewa. Dengan senyum manis tapi berbahaya, si rubah bilang kalau sekte dewa tanaman mereka udah cukup kuat di bumi. Pasti mereka kenal cowok-cowok ganteng dong. Dia akhirnya jujur. Alasan utama dia turun ke bumi cuma satu, cari pasangan gabrut. Utusan dewa langsung jawab sopan. Katanya dia tahu satu pemuda yang cocok banget sama kriteria dia. Bukan cuma ganteng, tapi tubuh fisiknya luar biasa kuat. Nggak masuk akal kuatnya. Dia nunjukin foto di HP, foto Lin Jichin. Senyum si rubah langsung berubah jadi senyum menggoda penuh niat. Matanya menyipit penuh ketertarikan. Tolong, ceritain semuanya tentang dia. Beberapa waktu kemudian, hari training camp pun tiba. Ma Dongji beneran bahwa mereka naik helikopter ke markas militer di Nanjing. Begitu mendarat, mereka langsung lihat beberapa orang berdiri nungguin. Semua pakai armor mekanik canggih. Aura mereka beda, disiplin, tegang, serius. Dan dari situ dijelasin kalau training ini bukan acara kecil-kecilan. Ini latihan skala besar. Dan buat pertama kalinya, kelima murid itu sadar, turnamen tadi cuma pemanasan, yang asli baru dimulai. Selain 5 mahasiswa terbaik dari Shanghai University, 5 jagoan dari Kyoto University juga ikut turun gelanggang. Belum lagi para anak emas dari militer dan satu organisasi elit yang namanya adalah Meta God Group. Kedengarannya aja udah kayak final boss.
Di area bawah, Lu Yongjian dengan mata berbinar nunjuk ke sebuah patung robot merah raksasa. Badannya gede, gagah, auranya bikin ciut. Katanya sih, kekuatan tempurnya setara sama expert level rare. Dan itu semua hasil racikan orang-orang Meta God Group. Pix, bukan kaleng-kaleng. Tiba-tiba ada suara manggil. Lin Jijin, King Han. Mereka berdua langsung nengok. Kaget, datanglah seorang cowok pakai suit mekanik hitam yang keren banget. Futuristik parah. Gayanya santai tapi jelas kelihatan beda kelas. Namanya John Kai. Dia nanya, kalian perwakilan dari Shanghai University ya? Lin Jijin ngangguk, ngebenerin posisi berdirinya. John Kai langsung melirik ke King Han. Wajahnya campur aduk antara kaget dan gak percaya. Serius ini kamu? Dulu waktu SMP lari beberapa putaran aja udah ngos-ngosan. Sekarang jadi top 5 mahasiswa baru. King Han cuma senyum tipis. Lin Jijin yang jawab, santai tapi bangga. Kompabilitas gennya tinggi banget buat gen fusion. Setelah prosedur, kekuatannya naik drastis. Dia bahkan jadi peringkat 1 seprovinsi. John Kai ngangguk pelan. Jelas dia kagum. Pantas saja. Sekarang auranya beda banget. King Han gak mau kalah. Dia balik muji. Kalau kamu bisa jadi perwakilan Meta God Group, berarti kamu juga udah upgrade besar-besaran kan? John Kai nyengir, terus nunjukin sarung tangan mekanik di tangannya yang tiba-tiba nyala cahaya biru terang. Kompabilitasku tinggi buat modifikasi mekanik. Aku juga ikut banyak eksperimen. Lumayan, hasilnya nggak mengecewakan. Aura mesinnya berdengung halus. Kelihatan jelas kalau dia bukan lagi bocah SMP yang sama. Udah dulu ya, aku ada urusan lain. Besok kita ketemu di arena latihan. Dia pergi begitu saja dengan langkah mantap. Langit mulai gelap. Lu Yongjian nepuk tangan. Udah sore bro, kita gas ke kantin aja nyari nasi uduk. Perut gua udah demo. Mereka masuk ke ruang makan yang luas banget. Lampunya terang, suasananya hidup. Bau makanan bikin lapar naik 2 kali lipat. King Han langsung heboh. Ya ampun, ini enak banget. Jauh lebih enak dari kantin kampus kita. Dia ambil sepotong makanan, lalu nyodorin ke Lin Jijin. Nih, cobain. Lin Jijin sedikit kaku, tapi akhirnya dia mau nyoba juga. Di tengah semua ketegangan soal kompetisi, mekanik, dan organisasi elit, momen kecil itu terasa hangat. Seolah-olah besok mereka bakal masuk arena perang. Tapi malam ini, mereka cuma mahasiswa biasa yang lagi makan bareng, ketawa, dan ngerasain sedikit damai sebelum badai datang. Jijin nerima suapan itu dengan santai. Benar juga, ini enak banget. Sementara itu, Lee Moyu sama Lu Yongjian cuma bisa nonton pamer kemesraan itu dengan muka asem kayak belum makan 3 hari. Pengen nimbrung, tapi suasananya kayak orang jomblo nyasar ke acara couple. Lee Moyu iseng langsung nyeletuk. Miwei, suapin gua juga dong. Miwei noleh datar. Lo mimpi ya? Auto kena mental dia. Tiba-tiba ada suara manggil nama Lee Moyu. Dia langsung nengok dengan ekspresi bete maksimal. Pas lihat siapa yang datang, mukanya berubah kaget tipis. 2 cowok berdiri di depan meja mereka. Satu pirang dengan senyum nyebelin level dewa. Satu lagi rambut ungu dengan aura songong. Si pirang langsung buka suara. Ini kan pengkhianat dari Kyoto. Yang rambut ungu nyengir. Lo masih inget kita kan? Lo tuh sampah yang dulu gampang banget gua bantai. Bom! Lee Moyu langsung berdiri. Kursi sampai bergeser keras. Sekarang beda coy. Si pirang cuma ketawa remeh. Sejak lo milih masuk Shanghai University, itu artinya kekuatan lo udah pasti bakal gue lewatin. Gue sama lo. Terus dia nunjuk ke luar. Kita selesaikan di luar. Lee Moyu malah nyengir lebar. Gas! Ucap dia nggak butuh waktu lama. Satu kafetaria langsung heboh. Orang-orang berhenti makan, piring ditinggal, semua lari keluar kayak lagi ada cutari lewat. Duel jenius Kyoto versus jenius Shanghai. Siapa yang gak mau nonton? Di luar, Lee Moyu berdiri santai. Udah, kalian berdua aja sekalian. Capek gua kalau harus satu-satu. Si pirang mendengus. Gak perlu, gue sendiri udah cukup buat bikin lu babak belur. Dia langsung meloncat ke depan, mendarat pas banget di hadapan Lee Moyu. Lee Moyu cuma ketawa kecil. Detik berikutnya, boom! Tubuhnya berubah, ototnya membesar, bulu putih tumbuh hebat. Dia masuk ke wujud kera putih raksasa yang bikin tanah bergetar. Dalam hati dia pede maksimal. Minggu lalu dia baru aja Fusigen Shadow kenaikan. Sekarang kecepatan, aman, daya hancur, naik. Menurutnya, gak ada ceritanya gue kalah darinya kali ini.
Tapi Gaumo juga nggak tinggal diam. Tubuhnya berubah, diselimuti armor bulu ungu keras kayak baja. Aura tanahnya berat, bikin udara serasa menekan. Di tengah kerumunan, Lin Jijin menyipitkan mata dalam menganalisis. Itu gen naga tanah lapis baja, binatang atribut tanah yang terkenal dengan pertahanan absurd, tebal, keras, dan susah ditembus. Udara jadi tegang. Dua monster berdiri saling berhadapan. Yang satu percaya diri karena upgrade baru. Yang satu yakin pertahanannya nggak bakal tertembus. Dan semua orang tahu, ini bukan cuma duel biasa. Ini soal harga diri, reputasi, dan siapa yang pantas disebut jenius sesungguhnya. Lin Jijin dalam hati mikir, gila sih, naga tanah lapis baja tier 9 standar aja udah setebal muka tembok. Jadi kebayangkan sekeras apa itu badan. Dan benar aja, pertarungan langsung dibuka brutal. Lee Moyu maju duluan, tinjunya segede palu godam, dihantamkan sekuat tenaga. Duar! Tapi Gaumo cuma angkat lengan berlapis armornya. Blok santai, benturannya sampai bikin gelombang kejut nyebar ke sekitar arena. Lee Moyu nggak terima, dia lanjut ngamuk. Tinjunya beruntun kayak hujan meteor. 1, 2, 3, tanpa jeda. Serangannya brutal dan penuh emosi. Masalahnya, Gaumo tetap berdiri, nggak geser sejengkal pun. Semua pukulan itu cuma mental di armor kerasnya, kayak mukul dinding baja pakai tangan kosong. Nggak ada efek, nggak ada retak, nggak ada goyah. Awalnya Lee Moyu masih pede, lama-lama mukanya berubah. Dari kesal jadi panik. Dia sadar satu hal yang bikin mentalnya runtuh. Serangannya nggak ngaruh sama sekali. Dari tribun penonton, King Han nyeletuk ke Lin Jijin. Kayaknya mereka sama-sama nggak bisa saling nyakitin deh. Ujung-ujungnya bakal seri. Lin Jijin cuma senyum tipis. Seri? Nggak mungkin. Dia ngomong santai tapi yakin banget. Gaumo bakal menang, ucapnya. King Han melirik heran. Lin Jijin lanjut jelasin. Dia masih nahan kekuatannya. Masih ada satu beast gen lagi di dalam dirinya. Dan itu belum diaktifin. Seolah ngebenerin omongan itu, Gaumo tiba-tiba nyengir. Senyum penuh percaya diri. Tatapannya tajam, tenang. Karena dia tahu satu hal. Dia masih main setengah tenaga. Sementara Lee Moyu udah all out. Udah keluarin semua yang dia punya. Sementara dirinya masih menyimpan kartu as. Lee Moyu makin emosi. Serangannya mentok terus di pertahanan Gaumo yang kayak tembok baja. Giginya digertak, urat lehernya tegang. Dasar pengecut, cuma bisa ngumpet di balik cangkang kayak kura-kura. Apa kau mau bikin seri biar kelihatan keren? Teriaknya dengan frustasi. Gaumo malah nyengir. Senyumannya lebar, penuh niat jahat. Udah selesai main-mainnya, katanya dengan pelan. Tapi auranya bikin udara sekitar bergetar. Tubuhnya mulai membesar, otot-ototnya menggelembung. Baju robek satu persatu, energinya meledak liar. Dalam hitungan detik, wujudnya berubah jadi sosok mengerikan. Perpaduan raksasa bermata iblis dengan kera monster super berotot. Satu arena langsung sunyi. Semua orang sadar, Gaumo ternyata juga punya gen beast yang sama kayak Lee Moyu. Lee Moyu membeku, wajahnya pucat. Gak mungkin, gumamnya. Otaknya muter cepat. Gaumo itu bakatnya biasa saja. Gimana bisa dia pusi 2 gen beast kuat dalam waktu singkat tanpa mati? Gaumo menikmati ekspresi horor di wajah rivalnya. Bakat gue mungkin kalah dari lo, katanya dengan santai. Tapi teknologi fusi gen di Kyoto University jauh di atas kampus lo yang bernama Shanghai. Belum sempat Lee Moyu cerna kata-kata itu. Boom! Gaumo langsung melesat. Tinju raksasa menghantam. Kedua tinju mereka bertabrakan. Tanah di bawah hancur dan debu beterbangan. Arena bergetar kayak mau runtuh. Mereka saling beradu pukulan brutal, cepat, keras, gila. Tapi penonton mulai sadar satu hal. Kekuatan mereka mungkin seimbang. Tapi Gaumo punya pertahanan tambahan dari gen naga tanah. Artinya, Lee Moyu nggak punya peluang menang dalam adu fisik. Dan seperti yang diprediksi, Lee Moyu tumbang. Tubuhnya terkapar di tanah retak, berdarah, babak belur dan gak sadarkan diri. Gaumo berdiri di atasnya, menunduk, tatapannya dingin. Tahu kenapa keluarga lo cuma dukung kakak lo? Katanya dengan sinis. Dia bahkan jawab sendiri, karena lo dari dulu emang gak ada gunanya. Dia masih lanjut ngeledek. Nyebut Lee Moyu sampah karena sempat dikalahin mahasiswa baru biasa seperti Lin Jijin. Lalu dia menoleh ke arah rombongan mahasiswa Shanghai. Yang mana Lin Jijin? Tanpa ragu, seorang pemuda maju melangkah. Tatapannya tenang. Gua orangnya. Gaumo menatapnya dari atas sampai bawah.
Katanya lo lagi di atas angin karena ngalahin Limoyo akhir-akhir ini. Gimana kalau sekarang lo lawan gue? Kalau lo menang, gue kasih 10 kit tingkat tinggi sama pil darah. Hadiah menarik itu bikin suasana langsung tegang. Lin Jichin cuma senyum tipis, senyum dari seorang predator. Gue setuju, ucapnya. Saat dia maju, Lu Yongjian pegang bahunya. Bro, hati-hati, serangannya sangat berbahaya. Pertahanannya juga keras banget, tapi dia lambat. Jangan lawan frontal, pakai kecepatan lo aja. Transformasi kayak gitu nggak bakal tahan lama. Lin Jichin cuma angguk pelan dan masuk ke arena. Gaumu langsung nyengir lagi. Di zaman kayak gini, lo nggak malu jadi manusia murni. Buang-buang potensi aja. Dalam hati dia yakin, dengan ngancurin Lin Jichin di sini, dia bakal nunjukin jurang kekuatan yang nggak bisa diseberangi. Jichin cuma melirik malas. Bacot lu, Gaumu meraung sembari melesat. Tubuh lapis baja, cakar siap nyabik. Tapi yang bikin semua orang kaget, Lin Jichin gak mundur, gak ngindar. Dia malah melesat maju, cepet banget. Saking cepatnya, muncul beberapa bayangan di belakangnya. Saat jarak tinggal sejengkal, Lin Jichin tarik tinjunya ke belakang. Energi merah menyala membara di tinjunya. Satu pukulan saja. Boom! Armor naga pecah kayak kerupuk. Tinju itu langsung menghantam wajah Gaumo. Darah muncrat. Tubuh raksasa itu terlempar ke belakang, menghantam tanah lalu tergelincir. Dia diam dan gak bangun lagi. Suasana sunyi beberapa detik yang terasa lama banget. Lalu, mahasiswa Shanghai meledak histeris. King Han teriak kegirangan. Lu Yongjian sama Miwei cuma bengong. Gila, dia menang hanya dengan satu gerakan. Di sisi lain, teman Gaumo dari Kyoto gemetar. Dia sadar, kekuatannya gak jauh beda dari Gaumo. Kalau dia lawan itu bocah, mungkin 2 pukulan udah tamat. Tiba-tiba, sosok baru meloncat melewati kepala penonton, mendarat mulus di tengah arena. Seorang tentara. Kukira kompetisi tahun ini bakal jadi pertarungan militer lawan God Group. Tapi ternyata, Shanghai punya monster juga. Dia berdiri tegap. Namaku Xiao Yuan, perwakilan dari militer. Tatapannya tajam ke arah Lin Jichin. Dia bilang bahwa saat ini, detik ini, aku menantangmu. Dan suasana arena kala itu kembali memanas. Langit markas militer sore itu terasa berat, seolah ikut menahan napas. Dalam tatapan setenang dan sedingin es, Lin Jichin menanggapi tantangan mendadak dari Xiao Yuan. Tatapannya menyapu dari ujung kepala sampai kaki, penuh penilaian. Bibirnya terangkat tipis. Gue sih mau aja sparring, tapi jangan harap gue buang waktu dan tenaga cuma buat pamer doang. Ada hadiahnya nggak? Nada suaranya santai, tapi auranya bikin merinding. Xiao Yuan yang sudah siap mental langsung nyodorkan umpan. Sebuah spirit fruit langka, nilainya 1,5 juta. Khasiatnya, ningkatin ki dan darah, bikin kultivasi makin ngebut. Begitu dengar nominalnya, mata Lin Jichin langsung berbinar tipis. Dalam hati dia cuma nyengir, rank 8 biasa. Serius, lawan kayak gini mah, satu tendangan juga tumbang. Jichin bahkan gak anggap itu duel, lebih kayak ambil hadiah gratis. Senyumnya makin jelas. Oke, gua terima. Aura di sekitar mereka langsung berubah. Udara terasa panas, prajurit lain mundur beberapa langkah. Detik berikutnya harusnya jadi awal pertarungan. Tapi seorang perwira militer melangkah masuk. Suaranya meledak tegas. Kalian boleh sparring, tapi taruhan material itu pelanggaran disiplin wilayah militer. Suasana langsung beku. Dan di detik itu juga semangat Lin Jichin padam. Tatapannya yang tadi penuh minat langsung kosong. Hadiah dibatalkan. Berarti nggak ada untung. Dia melambaikan tangan seenaknya. Ya udah, berarti nggak jadi. Tanpa lihat ke belakang lagi, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Xiao Yuan yang masih berdiri di sana. Tangan terkepal, wajahnya campur aduk antara malu dan kesal. Tantangan yang dia bangun dengan harga diri runtuh begitu saja. Beberapa waktu kemudian, menjauh dari keramaian, Lin Jichin menemukan Gaumo. Tubuh Gaumo sudah babak belur, memar di mana-mana, bajunya bahkan tidak ada. Penampilannya benar-benar menyedihkan. Lin Jichin berdiri di depannya. Bayangannya menutup cahaya lampu lorong. 10 pil vitalitas tingkat lanjut. Kapan gue terima? Suaranya datar tanpa emosi. Justru itu yang bikin makin ngeri. Gaumo gemetar. Napasnya berat. Dia bahkan takut angkat kepala. Itu sekarang juga. Aku akan ambil di asrama. Takut dipukulin lagi. Dia hampir tersandung sendiri saat bangkit.
Malam itu, di dalam kamar asrama tunggalnya yang sunyi, hanya suara angin dan sinar lampu yang menemani. Lin Jijin duduk bersila, 10 pil vitalitas tergeletak di depannya, tanpa ekspresi, tanpa rasa bersalah, tanpa ragu. Dunia ini keras, yang lemah cuman jadi batu pijakan. Dan di bawah cahaya redup kamar militer itu, satu sosok terus melangkah naik. Tanpa peduli siapa yang harus jatuh di belakangnya, dia nggak mau progresnya kendor, bahkan sehari pun. Buat dia, mundur sedikit saja itu sama kayak kalah. Malam itu dia duduk bersila di atas ranjang. Napasnya berat tapi stabil. Kulitnya memerah samar-samar bercahaya karena panas dari proses body tempering yang lagi dia paksa sampai batas. Ting, notifikasi sistem muncul di depan matanya. Putaran keempat skin tempering dimulai. Progres 12%. Dia menghela napas pelan. Hah? Kok rasanya lebih lambat dari putaran ketiga ya? Gumamnya dalam hati. Badannya makin kuat, tapi tiap level jelas makin brutal. Belum sempat dia lanjut fokus, pintunya kebuka dikit. King Han langsung nongol, cuman pakai handuk. Rambutnya masih basah nempel di bahu. Apa aku boleh masuk? Tanyanya dengan santai. Tanpa nunggu jawaban panjang, dia masuk dan duduk di tepi ranjang, persis di sampingnya. Di asrama nggak ada hair dryer. Kamu kan bisa kontrol ki dan darah buat bikin panas. Lin Jijin cuma senyum tipis. Kebetulan banget, soalnya aku juga ada sesuatu buat kamu. Sambil dia ngatur aliran panas dari tubuhnya buat ngeringin rambut King Han pelan-pelan. Dia nyodorin satu botol kecil, isinya 10 vitality pill yang dia dapat dari Gaumo. Di levelku yang sekarang, ini sudah nggak terlalu ngaruh. Mending kamu aja yang pakai. King Han bengong sesaat, soalnya itu barang mahal banget. Kamu serius? Lin Jijin langsung ngelirik dia. Nggak usah ngerasa utang budi. Kita keluarga. Keselamatan kamu itu prioritas. Jemarinya menyentuh botol itu. Senyumnya pelan hangat. Beberapa detik kemudian pipinya mulai memerah. Dia tiba-tiba condong ke depan, bikin Lin Jijin rebahan di kasur. Sekarang giliranku, bisiknya dengan pelan. Dia duduk di atasnya. Tangannya memijat dada Lin Jijin yang masih panas karena tempering. Napasnya dekat banget. Kamu boleh berterima kasih dengan benar. Dan adu gebrut pun langsung dimulai. Pagi harinya, matahari naik pelan di atas markas. Semua peserta latihan udah kumpul di lapangan. Xiao Yuan langsung lihat Lin Jijin dan nyapa dengan wajah ceria. Udah nggak kesel lagi soal pertandingan yang kemarin batal. Oi, pagi, Lin Jijin balas angguk santai sambil berdiri bareng. Lin Jijin nanya, bener nggak sih rumor kalau generasi muda distrik militer lo udah masuk situs sumber rahasia semua buat latihan? Xiao geleng kepala. Masuk sih masuk, tapi belum bisa dibilang beneran masuk. Lin Jijin bingung dan bertanya, maksudnya apa? Xiao lanjut jelasin, militer bikin kota benteng tepat di bagian dalam situs sumber rahasia. Tapi yang levelnya masih ordinary kreatur, cuma boleh di situ doang. Kerjaannya, bersih-bersih, logistik, benar-benar tugas receh. Mereka dilarang keras keluar ke alam liarnya. Dia menatap jauh, ekspresinya serius. Di luar tembok itu, isinya kompetisi primitif, buas tanpa ampun. Dia ngelirik Lin Jijin lagi. Kalau level biologis lo belum tingkat lanjut, jangan mimpi bisa eksplor tempat rahasia yang asli. Angin pagi berhembus pelan, tapi suasananya terasa berat. Karena di dunia ini, yang lemah cuman jadi penonton, dan yang kuat baru boleh memasuki panggung. Dia mulai jelasin kalau sama kayak monster eksotis yang ditolak sama kekuatan dunia. Waktu mereka nyoba masuk ke bumi, manusia juga ngalamin hal yang sama pas masuk ke tempat misterius itu. Ada semacam gaya tolak-menolak tak kasat mata. Kekuatan itu berusaha ngusir mereka keluar, dan yang paling kena efeknya biasanya mereka yang levelnya belum berada di tingkat lanjut. Tapi Yuan nambahin satu hal penting, kalau monster eksotis yang nyerbu bumi, tekanan yang mereka terima jauh lebih brutal. Bahkan, kekuatan mereka bisa melemah drastis gara-gara world power milik bumi. Dengar itu, Lin Jijin langsung kayak kesambar petir pencerahan. Pantas aja para gen pusher di bumi bisa ngalahin monster yang notabene jadi sumber kekuatan mereka sendiri. Bukan karena manusia lebih hebat, tapi karena monster-monster itu bertarung dalam kondisi dirugikan. Belum sempat obrolan mereka lanjut, tiba-tiba, boom! Sosok besar jatuh dari langit dan mendarat tepat di depan mereka. Tanah retak, paping pecah, dan debu beterbangan. Pria itu langsung bersuara lantang. Semua sudah kumpul. Yuan refleks berdiri tegap.
Lapor, semua peserta sudah hadir. Pria itu tinggi, badan penuh otot, pakai taktikal gear lengkap. Auranya berat banget. Nama gue Lu Tianreng, kepala instruktur pelatihan khusus kali ini. Nada bicaranya tegas, tanpa basa-basi. Gue nggak suka pidato panjang. Kalian kesini buat jadi lebih kuat, bukan buat denger ceramah. Lin Zejin diam-diam menilai kekuatannya. Level biologisnya ternyata tingkat 6. Itu level yang bahkan cukup buat jadi dekan di salah satu dari 2 universitas besar. Instruktur lanjut ngumumin pembagian tim sementara. Total ada 4 tim, tapi jangan senang dulu, katanya dengan dingin. Sebelum pelatihan khusus dimulai, kalian harus lolos tes masuk dulu. Pembagian tim berjalan cepat. Lin Zejin akhirnya bisa napas lega. Dia satu tim sama King Han. Selain mereka ada Xiao Yuan, seorang murid bernama John Kai, dan satu lagi cewek tinggi berotot dari Capital University bernama Yu Ying. King Han nyengir lebar. Untung banget gue nggak kepisah sama Jicin. Tanpa banyak penjelasan lagi, instruktur itu membawa mereka ke sebuah bangunan besar 3 lantai. Kelihatan tua, berat, dan nggak ramah. Setiap lantai punya checkpoint. Jelasnya, kalian harus ngelewatin semuanya dan sampai ke lantai atas dalam waktu 3 jam. Dia nunjuk lantai 1. Ada 4 sisi tembok. Di tengah masing-masing ada 1 pintu. Setiap tim masuk lewat pintu yang berbeda. Setelah selesai ngomong dan tanpa aba-aba, wush, instruktur itu melompat. 1 lompatan saja langsung mendarat di atap gedung. Dari atas dia berteriak. Tesnya dimulai. Lin Zejin dan timnya saling tukar pandang sesaat. Gak ada waktu buat ragu. Mereka melangkah maju dan masuk ke dalam gedung gelap itu, siap menghadapi apapun yang menunggu mereka di dalam.